Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ahbab Saqofahpedia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa melalui channel ini, yaitu channel Saqofahpedia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengabstraksikan salah satu dari muqarrar atau textbook ya, atau buku panduan yang akan kita gulirkan bahasannya di channel ini di setiap harinya, yang berjudul Al-Mawaid Al-Yaumiyah Minal Mawarid Al-Ilmiyah, yang secara bahasa boleh kita terjemahkan dengan sajian-sajian harian dari sumber-sumber ilmiah. Kitab ini ditulis dan disusun oleh dua orang syekh, yaitu Syekh Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Humaid atau Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Humaid, dibaca isim tazkir bukan isim mubalaghah, bin Humaid. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Abdullah Syarif. Kitab ini merupakan salah satu sajian dari kajian-kajian keislaman yang kalau kita bedah ya dalam bentuk abstraksi ya, kalau kita bedah secara umum akan kita dapati beberapa faidah yang sangat luar biasa. Pembedahan yang pertama, kita coba bedah dari aspek cetakan ya. Ahbab Saqofahpedia rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini adalah kitab yang masih tergolong baru karena kitab ini dicetak tahun 2023, jadi 2 tahun yang lalu pada cetakan yang pertamanya, dan belum dicetak pada cetakan yang kedua. Kemudian dicetak, didistribusikan dan disebarluaskan oleh Dar Atlasil Hadra ya. Cetakannya adalah Dar Atlasil Hadra dari Saudi Arabia. Kemudian durasi yang bisa kita kaji dari kitab ini ya, secara keseluruhan kitab ini durasinya sekitar 666 halaman. Dari 660 halaman itu ada bahasan mengenai muqaddimah, yang tadi ungkapan muqaddimahnya Al-Fakir sampaikan pada saat membuka siaran ini. Kemudian di dalam muqaddimah itu penulis ya memberikan katakanlah testimoni terkait dengan faidah yang ada di dalam kitab ini, yang juga nanti akan ulas ya apa maksud dari disusunnya kitab ini, yang menurut Al-Fakir sangat bermanfaat bagi kita semua di dalam mengkaji aspektasi dunia Islam dari berbagai segi-segi ilmu-ilmu syariah. Kemudian dari 666 halaman itu ya, kedua penulisnya membuat kurang lebih 312 sajian, berarti 312 bahasan yang dikumpulkan di dalam 6 segmentasi ilmu syar'i, yaitu yang pertama adalah madatut tafsir, bahasan tentang tafsir, ini yang pertama. Kemudian madatul hadis ya,
bahasan tentang hadis. Kemudian madatul aqidah, bahasan tentang akidah. Kemudian madatul fiqhi, ya, bahasan tentang fikih. Kemudian madatus sirah an-nabawiyah, materi tentang sirah nabawiyah. Dan madatu hayati sahabah, atau bahasan tentang perihidup sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, dari 312 sajian kajian di dalamnya kemudian dikumpulkan dalam 6 bahasan yang tadi disebutkan. Kemudian sehingga dari 312 dibagi 6 tema kajian. Dalam hal ini kalau dibuat dalam kajian pekanan, maka satu pekan ada 6 hari, sehingga 312 sajian pembahasan ini dibagi 6, itu ada sekitar 52. Nah, 52 ini adalah bentuk pekanannya. Jadi kalau kita lihat dari 312 sajian dibagi 6, artinya dibagi 6 tema kajian yang ini bisa digulirkan setiap pekan, sehingga anggaplah 6 itu adalah satu pekan, maka 312 dibagi 6 tema dalam sepekan itu ada 52 pekan. Ini setara dengan 1 tahun kajian secara runut, ya, harian di dalam membahas kitab ini. Ahbab Sakopapedia rahimani wa rahimakumullah, itu durasi dan bedahan dari aspek versi cetakan yang tadi disampaikan. Nah, di sini bedahan kedua atau abstraksi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagian penting dari yang dimaksudkan dari kedua penulisnya ketika menyusun 2 kitab ini. Apa itu? Ya, penulisnya berkata bahwa kitab ini diberi judul Al-Mawaidu Al-Yaumiyah Minal Mawaridi Al-Ilmiyah, sajian harian dari sumber-sumber ilmiah. Jadi memang dari tema-tema yang tersusun tadi, ya, tema ini layak untuk dikaji secara harian, ya, secara harian yang bisa dipelajari dalam durasi 1 tahun, sehingga kita selaku thalibul ilmi bisa mengkaji Islam dari aspek-aspeknya dalam tema kajian tadi untuk memperdalam wawasan keislaman kita. Kemudian kitab ini diperuntukkan untuk siapa? Kata kedua penyusunnya, liyakuna ma'idatan qaribatan lil muslimi fi khalwatihi. Jadi kitab ini disajikan agar menjadi sajian yang dekat bagi orang Islam fi khalwatihi, di dalam kesendiriannya. Jadi kita kan dalam keseharian kita melaksanakan berbagai aktivitas, kewajiban dan seterusnya yang kadang-kadang dilaksanakan dengan sendiri, karena memang ini terkait dengan kewajiban yang bersifat infirodiyah, pribadi, sehingga seseorang tentu harus bisa memanfaatkan waktunya untuk mengkaji Islam sebaik mungkin, sekondusif mungkin, agar ia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan dari ilmu itu seseorang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Islamnya dengan berdasarkan ilmu. Kemudian diperuntukkan siapa lagi kitab ini? Kata penulisnya, wal imami fi masjidihi,
ya, untuk imam yang mengimami masjidnya atau imam masjid yang ia bertugas mengimami jamaah yang menjadi makmum di satu tempat, sehingga tugas seorang imam itu ya tidak hanya berhenti pada mengimami sholat 5 waktu saja. Dia bisa memberikan tarbiyah kepada jamaah, kepada umat dengan menyampaikan pesan-pesan keislaman ya, khususnya di dalam kitab ini. Kemudian wal usrati fi baitiha, ya, keluarga di dalam kehidupan rumahnya. Jadi ayah ya ketika mentakdib istri dan anaknya, atau ibu ketika mentakdib anak-anaknya, selayaknya kemudian bisa memberikan pembelajaran, pendidikan dan contoh pengamalannya di tengah rumah kaum muslimin ini. Kemudian wasuhbati fi liqaatiha, dan kepada ya persahabatan di dalam pertemuan-pertemuannya. Kita sebagai individu masyarakat atau individu seorang muslim, tentu kita akan bermuamalah dengan saudara kita kaum muslimin, baik dalam bentuk muamalah perdagangan kah, muamalah pendidikan kah, maupun muamalah yang lainnya, yang dari pergaulan itu mau tidak mau akan ada liqaat, perjumpaan yang perjumpaan ini bisa saja kita jadikan, kita fasilitasi untuk bersama-sama kita mengkaji Islam, membacakan kitabullah, menyampaikan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti manhaj salafun sholih rahimahumullahu ta'ala. Agar apa? Agar suhbah, persahabatan, atau kata orang-orang kekinian ya disebut dengan apa, perbestian ya, agar perbestian ini tidak hanya berhenti di dalam kehidupan dunia kita saja. Insyaallah jika liqaat, perjumpaan, kemudian kebersamaan kita ketika melaksanakan satu aktivitas secara bersama-sama itu di dalamnya ada katakanlah tapak-tapak kebaikan, tapak-tapak amal solih, lebih khusus terkait dengan mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, kemudian mengkaji asar-asar sahabat, asar-asar salafus solih, yang ini bisa memotivasi kita untuk menghiasi hidup kita di dalam kita melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban itu sebaik-baiknya, karena kita dibekali dengan pergaulan ilmiah, kajian-kajian ilmu dari liqaat, perjumpaan-perjumpaan yang ada. Ahbab Sakopapedia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi ya penulis mendeskripsikan bagaimana cara mengkaji dari kitab ini. Kemudian penyusunnya mengatakan wa kana tartibu durusil kitabi ala nahwi al-ati, dan susunan pembelajaran dari kitab ini sebagai berikut. Tadi yang saya sebutkan dari 312 sajian materi dibagi di dalam 6 tema, dan 6 tema ini nanti dilekatkan pada hari-hari di mana tema-tema itu dikaji. Yaumul Ahadi, hari Ahad,
yaitu Maidatut Tafsiri, sajian bertemakan tafsir. Kemudian Yaumul Isnaini, hari Senin, Maidatul Hadisi, sajian yang bertemakan tentang hadis. Yaumus Sulasai, Maidatul Aqidati, hari Selasa, sajian bertemakan akidah. Yaumul Arbi'ai, Maidatul Fiqhi, hari Rabu, sajiannya bertemakan fikih. Yaumul Khamisi, hari Kamis, Maidatus Sirati An-Nabawiyyati, sajian bertemakan sirah nabawiyah. Kemudian Yaumus Sabti, Maidatus Sahabati radhiyallahu anhum, hari Sabtu, ya, ini sajiannya bertemakan tentang hayatus sahabah, perihidup sahabat sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini adalah orang-orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 312 tema yang ada di dalam kitab ini, ya, hari Senin bahas tafsir, hari Selasa, ulang dari Ahad ya, hari Ahad membahas tafsir, hari Senin membahas hadis, hari Selasa membahas akidah, hari Rabu membahas fikih, hari Kamis membahas sirah nabawiyah, dan hari Sabtu membahas sirah sahabat. Nah, sehingga kata penyusunnya, walam yuj'al yaumil jumu'ati maudu'an, ya, hari Jumat tidak dijadikan sebagai sebuah tema dalam pembahasan kajian Islam, dalam rangka apa? Iktifaan bi khutbatil jumu'ati, agar fokus mendesain dari khutbah Jumat yang, ya, agar khutbahnya tentu bersifat inspiratif, bisa menggugah jamaah untuk fastabiqul khairat dalam melaksanakan kewajiban keislamannya. Jadi kajiannya nanti insyaallah mudah-mudahan di awal Oktober insyaallah, ya. Di awal Oktober kita bermulazamah dalam silsilah Dirasat Al-Islamiyah, sajian serial kajian Islam di kanal YouTube Sakofapedia, ya, yang setiap hari kita akan bahas kitab ini. Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, ya, dari membahas 6 bahasan tadi. Ahbab Sakofapedia rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang mukmin tentu kita mengharapkan bahwa kita, ya, berharap senantiasa bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan penunaian kewajiban yang sempurna, dan dari penunaian kewajiban itu kita diberikan ganjaran kebaikan kelak di yaumil akhir. Dan tentu derajat seorang mukmin itu akan tinggi, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala wawasan kita tentang dinullah, wawasan kita tentang Islam senantiasa kita tumbuh kembangkan, senantiasa kita kuatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya telah mengangkat sebagian dari orang-orang beriman itu karena ilmunya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 11 Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendorong kita untuk senantiasa menumbuhkan semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i, semangat di dalam membaca kitab-kitab para ulama, yang dari situ kita bisa melaksanakan kewajiban keislaman kita berdasarkan pakem-pakem yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para salafun salih. Kemudian satu lagi akan saya sampaikan sebuah asar yang dinisbatkan kepada Ummu Darda As-Sughra. Itu adalah, atau beliau adalah istri dari Abu Darda. Ya, istri Abu Darda itu ada yang ya dua-duanya masyhur dengan Ummu Darda. Cuman ada yang Sughra, ada yang Kubra. Yang Sughra ini adalah Ummu Darda yang kedua ya, atau Ummu Darda yang dalam catatan ulama posisinya bukan sahabat Nabi tapi tabi'in ya, tabi'ah ya. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, laqad talabtul ibadata fi kulli syai'in. Kata Ummu Darda As-Sughra, ya, sungguh aku telah mencari ibadah fi kulli syai'in, ya, pada setiap sesuatu, ya. Fama wajadtu syai'an, maka aku tidak mendapati sesuatu itu, ya, ashqa li nafsi min mudakaratil ilmi, yang lebih menyejukkan, ashqa li nafsi, maaf, asfa li nafsi, ya, lebih menyejukkan bagi jiwaku min mudakaratil ilmi, daripada mendiskusikan ilmu. Jadi kata beliau, ya, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, membicarakan kitabullah dalam arti untuk dibahas, menyampaikan sunnah Rasulullah untuk dipahami, itu bagian dari thalabil ilmi yang ya selayaknya harus hidup di tengah-tengah umat Muhammad SAW sebagai bekal baik dalam menjalani kehidupannya, yaitu melaksanakan amanah-amanah yang Allah bebankan maupun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbab Saqofahpedia rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang bisa saya abstraksikan dari kitab Al-Mawaid Al-Yaumiyah Minal Mawarid Al-Ilmiyah, sajian-sajian harian dari sumber-sumber ilmiah, yang sekali lagi insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa mengkajinya di channel Saqofahpedia ini, insyaallah mulai bulan depan ya, bulan Oktober 2025. Dan bagi ahbab Saqofahpedia yang menginginkan PDF dari kitab ini, silahkan komen di kolom komentar, insyaallah nanti Al-Fakir akan berikan. Al-birru man ittaqa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.